Kalau sehat mental juga itu indikasinya secara mental dia nyaman, secara mental dia stabil gitu loh, tidak uring-uringan, tidak merasakan ketidaknyamanan itu baru salah satu indikasi seseorang itu sehat mental. Hidupnya itu bersemangat gitu kan, kemudian penuh harapan. Nah, itu salah satu indikasi sehat secara mental gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam presisi. Salam presisi. Hai Sobat Humas, saya Bribka Musdalifah, senang sekali bisa berjumpa kembali di podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Mengawali bulan Februari 2025 ini, kita akan membahas tentang satu tema yang tentunya menarik dan juga edukatif. Kali ini kita akan membahas tentang kesehatan mental, atau kata-kata ini sering kita dengar di medsos dengan sebutan mental health. Baik, dan podcast kali ini Sobat Humas telah hadir seorang narasumber. Beliau adalah PS Kabak Psikologi Biro SDM Polda Sulawesi Tengah, Kompol Ahmad Kunaifi Mu'arif MPC. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Mus. Sebelumnya terima kasih Bapak telah hadir di podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Mungkin bisa diceritakan Bapak sejak kapan Bapak berdinas di kepolisian, serta riwayat tugas sejak menjadi anggota Polri. Oke. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Mus. Jadi saya bergabung di kepolisian itu sejak tahun 98, 99 lewat jalur Bintara. Jadi saya dulu Bintara Mbak Mus. Kemudian alhamdulillah mendapatkan program beasiswa dari dinas pada waktu itu. Kemudian saya berserta 30 orang pada saat itu ikut seleksi di UI untuk Fakultas Psikologi. Singkat cerita kemudian kami ber-22 lulus, kemudian kami ditempatkan di Mabes Polri awalnya, karena dititipkan di Mabes Polri. Baik, Pak. Setelah di Mabes Polri kemudian kami mendapatkan privilege untuk boleh mendaftar SIP, dulu Secapa namanya, sekarang SIP kan. Alhamdulillah setelah 4 kali percobaan, saya baru lulus SIP dan penempatan pertamanya di Polda Banten. Setelah dari Polda Banten selama kurang lebih 3,5 tahun, hampir 4 tahun lah, saya dapat kesempatan untuk beasiswa lagi di Jogja, di UGM. Selama 3 tahun, kurang lebih 3 tahun, selesai itu saya balik lagi ke Banten, Polda Banten. Tahun 2019 saya mutasi ke Mabes Polri, kembali ke Mabes Polri. Selama 2,5 tahun, 2021 pertengahan, saya mutasi ke Polda Sulteng sebagai Kabag Besi. Baik, cukup lama juga ya Pak. Iya. Untuk itu Pak, tadi Bapak sudah membahas tentang psikologi. Apa sih Pak psikologi itu dan bagaimana kaitannya dengan kesehatan mental, terutama dalam konteks kepolisian Bapak? Silakan. Oke. Jadi kita sering dengar ya di masyarakat itu psikologi itu apa gitu kan. Mungkin ya masyarakat melihatnya psikologi itu urusannya dengan orang-orang yang gangguan ya. Gangguan jiwa atau gangguan apa. Padahal sebenarnya psikologi itu kalau secara harfiah, secara etimologi itu ilmu tentang jiwa, Nah, masalahnya di sini adalah jiwa itu kan sesuatu yang tidak bisa kita lihat, ya kan? Jadi apa yang dipelajari? Yang dipelajari adalah indikasinya. Indikasinya itu ada apa? Perilaku. Nah, perilaku ini kan ada 2 nih, Mbak. Satu yang terlihat dan satu yang tidak terlihat. Yang terlihat ini seperti ya orang minum atau tertawa itu kan, itu yang terlihat. Sementara perilaku yang tidak terlihat itu yang ada di kepala kita, itu pikiran kita, kemudian emosi kita nggak kelihatan gitu kan. Terus bagaimana cara mengukurnya? Ya dari indikasinya juga, dari perilaku. Biasanya kalau orang sedang sedih itu dia akan raut mukanya kan apa? Cemberut, ya kan? Cemberut. Kalau sedang bergembira,
Bahagia, boleh senyum. senyum. Seperti sekarang Mbak Mus nih, lagi bergembira, lagi sedih. Siap, gembira sekali Bapak. Oh, lagi gembira sekali. Nah, seperti itu. Jadi ilmu psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku akhirnya. Dari perilaku ini kemudian kita bisa memprediksi keadaan jiwanya sedang apa gitu. Baik. Seperti itu. Secara singkat mungkin seperti itu ya, Mbak Mus. Baik, Oke. Bapak. Untuk itu Bapak, saya mendengar Bapak telah bekerja di fungsi Bakpesi. Mungkin bisa dijelaskan Bapak, apa saja tugas dan fungsi utama dari Bakpesi dalam mendukung personil Polri, khususnya mungkin di Sulawesi Tengah ini Bapak? Oke, jadi tugas pokok kami itu secara garis besarnya ada dua nih. Yang pertama itu ke dalam, yang kedua keluar. Jadi kita ke masyarakat juga, Pak Mus. Oh, baik Bapak. Oke, yang ke dalam ini kalau secara struktur itu diawaki oleh Subbag ya, Subbag Psiper, psikologi personil. Kalau yang keluar itu diawaki oleh Subbag Psipol, psikologi kepolisian. Nah, apa aja yang diurusi oleh Subbag personil ini? Yang pertama itu yang sering kita lakukan setiap tahun rutin, ya rekrutmen, seleksi gitu kan. Itu yang umum kita lakukan. Kemudian apa lagi? Kita ngurusi juga untuk menjaga kondisi kesehatan mental personil juga. Kemudian kita juga bisa melakukan semacam kajian-kajian psikologis lah tentang fenomena-fenomena yang ada di masyarakat atau di kita sebagai bahan masukan pimpinan. Kemudian juga ada tugasnya untuk senjata api, itu tes psikologi senjata api. Di situ juga kita lakukan tugasan. Jadi untuk memiliki senjata api kan seorang personil polisi harus bagus dulu ya, harus stabil dalam psikologinya gitu kan. Terus juga bisa juga untuk mapping personil, banyak hal lah yang dia bisa dilakukan oleh psikologi sebenarnya, hampir semua aspek ya. Kemudian yang keluar itu kita bisa ikut membantu kalau ada bencana alam, itu kita lakukan tim trauma healing atau apa. Terus kemudian bukan hanya bencana alam, bencana sosial juga, bencana kemanusiaan juga. Misalkan ada korban pembunuhan yang mungkin lumayan sadis atau apa, kita bisa lakukan intervensi psikologis ke keluarga korban gitu. Terus apalagi ya? Oh, bisa juga ini bantuan teknis untuk fungsi reserse. Misalkan ada kasus-kasus tertentu, kita dimintain bantuan untuk memberikan pemeriksaan psikologi terhadap saksi, korban ataupun tersangkanya gitu. Baik Bapak, untuk definisi kesehatan mental sendiri itu menurut Bapak seperti apa? Baik, manusia itu kan secara umum ada dua ya yang membentuk manusia itu kan. Ada yang bilang jiwa raga ya kan, dan memang mental dan fisik gitu kan. Jadi ada secara umum kan ada dua itu, jiwa dan raga. Nah, kalau mental ini berarti masuknya ke jiwa kan ya, ke jiwa. Terus bagaimana indikasi sehat mental itu kan maksudnya Mbak Bus? Ya sama seperti definisi sehat raga. Kalau kita orang dinyatakan sehat fisiknya tuh, sebentar saya sebelum ke situ ya, saya tanya Mbak Bus. Kalau Mbak Bus lagi sehat, apa yang dirasakan? Sehat raga nih. Segar. Segar, ringan, enteng gitu kan, ya, kuat gitu kan. Pikiran juga iya. Tidak seperti terbebani. Iya, sama kalau sehat mental juga itu indikasinya secara mental dia nyaman, secara mental dia stabil gitu loh, tidak uring-uringan, tidak merasakan ketidaknyamanan itu baru salah satu indikasi seseorang itu sehat mental, hidupnya itu bersemangat gitu kan. Kemudian penuh harapan, nah, itu salah satu indikasi sehat secara mental gitu. Nah, berarti bisa dibilang Pak bahwa yang Bapak sampaikan itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental, Pak? Bukan. Oh, beda lah ya? Enggak, maksud itu ya bisa juga. Jadi sebenarnya kalau faktor-faktor mempengaruhi kesehatan mental ini banyak sekali, Mamus. Bisa dari lingkungan, ya kan? Ya. Bisa dari dalam diri kita sendiri, bisa dari luar, bisa dari eksternal, eksternal atau internal gitu kan. Kalau dari eksternal, lingkungan kerja, lingkungan rumah, lingkungan keluarga, itu bisa mempengaruhi kesehatan mental kita juga.
Kemudian dari internal juga yang bisa mempengaruhi kesehatan mental itu apa? Harapan-harapan itu bisa juga tuh. Oh, iya. Dendam, benci, iri, itu penyakit hati itu bisa mempengaruhi kesehatan mental itu. Baik Bapak. Gitu. Kalau untuk ini Pak, faktor yang mempengaruhi kesehatan mental seorang personel Polri dalam menjalankan tugas itu seperti apa Bapak? Yang mungkin pernah ditemui Bapak? Ya. Kita tahu kan dari beberapa penelitian hampir semua penelitian yang pernah saya baca itu bahwa tugas-tugas polisi itu adalah salah satu tugas yang berisiko terhadap stres. Berisiko terhadap stres. Kenapa? Karena tugas-tugas kepolisian ini juga di samping dia membahayakan, kan tugasnya menjaga keamanan ya kan. Jadi berhadapan dengan orang-orang yang merusak keamanan toh. Orang-orang yang tidak taat hukum kan. Nah, itu kan berisiko keselamatan, berisiko pada kesehatan, berisiko juga terhadap hubungan sosial ya kan. Berisiko juga dibully mungkin kan. Nah, itu yang menyebabkan seorang anggota polisi itu rawan terhadap stres gitu loh. Itu salah satunya. Kalau saya jelaskan banyak lah gitu kan. Baik. Untuk itu Bapak, bagaimana cara kita dapat menjaga kesehatan mental di tengah-tengah tuntutan pekerjaan dan seringkali penuh dengan tekanan Bapak? Oke. Saya analogikan gini aja ya. Bagaimana kita menjaga kesehatan mental itu sebenarnya hampir sama sih dengan bagaimana kita menjaga kesehatan fisik. Kalau kita menjaga kesehatan fisik kan kita berolahraga, ya kan? Berarti kalau menjaga kesehatan mental ya kita berolah jiwa ya kan? Olah jiwa. Olah jiwanya seperti apa itu? Olah jiwa itu seperti saya bilang tadi, jiwa itu kan gak kelihatan kan ya. Yang termasuk ke jiwa itu kan emosi, pikiran itu kan. Berarti kita ya rasa juga kan. Berarti kita ya olah rasa, olah emosi, olah pikiran. Caranya bagaimana? Ya kita berpikirlah yang positif gitu kan. Emosi-emosi yang dikeluarkan juga pilih yang positif saja. Kemudian apalagi ya, harapan-harapan juga yang realistis. Artinya sebenarnya itu bisa kita kontrol tuh Mbak, untuk kita bisa stabil jiwanya itu kan. Seperti apa Pak, cara kontrolnya itu? Gini, saya ambil yang sederhana saja lah ya. Baik Pak. Jadi dalam hidup ini kan kita bagi dua nih. Ada sesuatu yang bisa kita kontrol sepenuhnya sama diri kita, ada nggak bisa kita kontrol. Nah, yang tidak bisa kita kontrol itu apa? Yang ada di luar diri kita nih. Salah satunya contoh ya, penilaian masyarakat atau penilaian orang, tapi gitu ya. Bisa kita kontrol nggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Orang mau ngomong apapun tentang kita itu suka-suka dia kan. Gitu. Mau ngomong kita A, B, C, ya secara mereka kan, nggak bisa kita kontrol. Kamu ngomong baik dong ke saya, nggak bisa gitu kan. Kemudian apa lagi yang kita nggak bisa kontrol? Selain penilaian orang itu termasuk dalamnya pimpinan, teman, masyarakat itu kan. Apalagi yang dari luar yang bisa kita kontrol. Cuaca ya kan, nggak bisa kita kontrol kan. Tiba-tiba mau berangkat ke kantor, tiba-tiba hujan. Ini mau ngapain kan hujan, atau tiba-tiba ban bocor atau macet di jalan itu kan nggak bisa kita kontrol itu. Nah terus bagaimana kita merespon menyikapi kondisi seperti itu? Ya kita fokus pada yang bisa kita kontrol, apa? Pikiran kita, emosi kita. Contoh, biar supaya gampang mencernanya. Baik. Ini pengalaman saya nih, waktu di Jakarta dulu. Kalau di sini alhamdulillah saya belum pernah merasakan macet ya, macet yang panjang gitu kan, yang panjang gitu. Jadi ketika kita mau ke kantor, tiba-tiba sudah diperhitungkan dari rumah, artinya sudah paling biasanya sekitar. Tapi tiba-tiba sesuatu terjadi, ada kecelakaan kah atau apa, akhirnya macet. Saya nggak bisa bergerak gitu, sementara jam apel sebentar lagi kan. Sudah mepet. Kita biasanya apa yang orang lakukan? Gelisah. Waduh gimana, marah-marah ya kan. Mencet klakson, non, apa. Kalau kita berespon seperti itu berpotensi menimbulkan konflik lagi dengan lingkungan kan. Kita di depan nggak terima, nanti marah lagi ke kita gitu kan. Terus ada yang nyalip, wah nggak ngasih jalan. Jadi akhirnya terjadi konflik.
Nah, terus apa yang kita lakukan? Ya kita fokus pada yang kita bisa kita kontrol. Salah satunya saya kontrol pikiran saya, ya ini sesuatu yang tidak bisa kita cegah dan force major sifatnya. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya diam dulu sesaat, tarik nafas, dan kita berpikir supaya berpikir jernih gitu. Hanya setelah itu ya udah saya WA ke teman sana, laporkan kondisinya bahwa saya mungkin tidak datang apel tepat waktu, tetapi insya Allah saya akan hadir di situ gitu kan. Kedua, saya kontrol emosinya, ngapain juga marah-marah, toh nggak menyelesaikan masalah juga, tetap aja macet di depan, ya kan. Ya sudah, saya enjoy aja dengerin musik di mobil gitu kan. Ya kebetulan waktu itu pakai mobil ya. Kalau pakai motor mungkin masih bisa Masih bisa nyalip. Ya udah dengerin musik di mobil. Atau saya malah telepon ke istri, tapi pakai loudspeaker itu yang langsung ada di mobil itu kan. Nah, bisa. Jadi teralihkan ke sesuatu yang menyenangkan kan. Kalau kita fokus ke macet, ya yang ada nanti memicu itu marah, jengkel gitu kan. Saya alihkan ke dengerin musik atau radio atau ya telepon orang tercinta itu kan, tapi dengan tidak membahayakan mengemudi kan gitu. Jadi teralihkan ke sesuatu yang menyenangkan, akhirnya emosinya yang muncul kan emosi positif tuh, santai. Kita harus membangun ini Pak ya, mood yang baik. Betul. Jadi kalau misalkan Bu Musdalifah misal contoh aja, mudah-mudahan nggak terjadi lah di dinas lah, mungkin di dinas. Baik, ada yang ngomongin lah, misalkan ada yang menjelek-jelekan gitu kan, Bu Musdalifah itu gini. Ya sudah, kita ambil sisi positifnya saja dari situ, supaya apa? Supaya respon emosi yang keluar itu tidak berlebihan gitu. Seperti saya bilang tadi, orang ngomongin kita kan nggak bisa kita kontrol. Iya, betul. Iya, tunjukin aja bahwa kita tidak seperti yang dikatakan. Gitu. Baik Bapak. Untuk itu Bapak, apakah ada tanda-tanda tertentu yang bisa kita identifikasikan jika seseorang itu mengalami gangguan kesehatan mental, Bapak? Ya, orang sakit itu biasanya secara umum gejala umumnya nggak nyaman toh. Iya. Berarti tanda-tandanya orang yang ada gangguan secara mental, dia nggak nyaman dengan dirinya sendiri. Itu yang sudah pasti. Pengen ke kantor males, pengen ke kantor kayaknya nggak nyaman, ketemu orang bawaannya marah-marah, dengar omongan sedikit memicu reaksi yang berlebihan. Nah itu sudah tanda-tanda dia mentalnya ada agak nggak stabil lah gitu kan, nggak stabil gitu. Baik Bapak. Untuk itu Pak, bagaimana cara pihak Polda Sulawesi Tengah ini Bapak mendukung personil yang mungkin mengalami masalah kesehatan mental Bapak? Ya, jadi salah satu upaya yang sudah ya, dan sekarang juga masih ini berjalan, salah satu ya, mungkin banyak lagi upaya ini, salah satu yang sudah kami lakukan, salah satunya membentuk tim konselor. Karena salah satu upaya untuk menstabilkan atau memitigasi tingkat stres atau kesehatan mental personil itu salah satunya dengan konseling. Sebelum ke situ saya agak cerita sedikit ya. Baik, Bapak. Jadi manusia itu kan kalau kita telusuri itu kan secara bahasa, misalkan pakai bahasa Arab itu asal katanya insan ya. Insan itu asal katanya itu nasia itu artinya itu lupa. Nah, jadi manusia itu memang tempatnya lupa kan. Jadi karena dia lupa, biasanya dia berbuat salah. Ya kan, karena lupa jadi dia berbuat salah. Supaya nggak berbuat salah, supaya nggak lupa, harus ada yang mengingatkan. Ada yang mengingatkan, kamu harus gini. Nah, berangkat dari situlah perlunya orang itu saling berkomunikasi, saling mengingatkan, saling menasihati. Makanya ada salah satu upayanya konseling tadi. Konseling itu bagian upaya dari mengingatkan. Mungkin kamu lupa kurang apa. Jadi perlu konseling. Nah, salah satu upaya untuk memitigasi atau mencegah tingkat kesehatan jiwa, kesehatan mental, personil, salah satunya kami bentuk tim konselor. Konseling itu kan perilakunya yang mengkonsul namanya konselor.
kliennya namanya kan konseling gitu. Konseling. Kami sudah punya tim konselor itu sekitar 50 orang yang tersebar ke seluruh Polres. Masing-masing Polres dulu itu kita bentuk 3 orang. Memang sih kalau secara kuantitatif belum cukup lah untuk menangani personil setengah. Di Polda juga sudah ada, di tiap Subakrenin juga kemarin itu masih ada lah satu atau 2 itu. Tapi juga dibantu oleh berdasarkan Perkap itu sebenarnya pejabat pengemban fungsi SDM itu juga sebagai konselor secara Perkap, ada tugasnya konselor juga. Jadi kayak kalau SDM lah kalau di sini kan, kalau di Polres Kabag Sumda itu juga selain sebagai jabatan struktural dia juga mengemban fungsi konselor. Juga para Kasatker pimpinan itu juga konselor. Jadi kalau misalkan Mbak Mus ada sesuatu yang ingin dikonsultasikan, bisa lah menghadap ke Pak Kabitnya gitu kan, konsultasi gitu kan. Gitu. Ya, salah satu upayanya konseling tadi. Kemudian juga kita punya kegiatan-kegiatan yang bersifat rekreatif ya, karena rekreatif itu kan memicu emosi positif toh, senang bergembira. Salah satunya adalah support besi. Support besi itu ada singkatannya, tapi saya lupa singkatannya itu karena panjang gitu. Baik Bapak. Tapi pokoknya support besi ini ada kepanjangannya gitu. Nah, support besi ini sifatnya kegiatan rekreatif, tetapi juga bertujuan, tidak hanya rekreatif ugal-ugalan gitu, ada tujuannya. Di dalamnya itu ada permainan yang terstruktur, ada tujuannya juga. Jadi harapannya personil yang ikut kegiatan program ini dia bisa mengekspresikan perasaannya, lupa sejenak lah dengan masalah-masalah punya utang kah, cicilan di BRI atau lagi berantem sama istri gitu kan, agak terlupakan sejenak dengan kegiatan-kegiatan yang rekreatif itu. Baik, 2 aja cukup dulu ya, masih ada sih beberapa. Baik Bapak. Untuk itu Bapak, sejauh mana pentingnya dukungan psikologi ini Pak bagi personil Polri dalam menghadapi situasi mungkin seperti anggota ini lagi stres ataupun trauma Bapak? Itu tadi, kami kan buka layanan konseling. Sebenarnya konseling juga sebenarnya ada 2 macam nih ya Mbak. Ada artinya konseling yang mandatori, ada yang voluntary. Yang mandatori itu bersifat order, perintah itu. Jadi katakanlah misalkan Kabid Humas nih melihat ada stafnya yang kayaknya ini mentalnya agak terganggu atau punya masalah nih, diperintahkanlah kamu sana konseling, bikin nota dinas ke sana ke SDM, suruh konseling itu datang. Ada yang bersifat voluntary itu dia dengan sendirinya sadar, saya ini lagi ada masalah nih, saya butuh seseorang yang bisa mendengarkan saya gitu, yang bisa memberikan solusi. Kalau memberikan solusi sih itu akses ya. Kami ini konselor ini bukan tempat memberikan solusi sebenarnya. Gitu. Artinya kami itu kalau solusi itu dampak dari proses konseling itu. Mudah-mudahan sih dampaknya solusi gitu kan. Tetapi bukan itu tujuan utamanya sebenarnya. Tapi untuk itu tadi mengingatkan tadi, terus bisa juga mensupport, kamu harus semangat atau kuat seperti itu. Kalau solusinya bisa jadi mungkin setelah proses konseling itu ada insight, harus begini seperti itu. Ya gimana Pak kalau memberikan solusi, dia datang, seorang konselor datang dengan keluhan, Pak hutang saya dipinjol sekian puluh juta, di BRI sekian puluh juta, solusinya apa Pak? Gampang tuh solusinya kan, tinggal dibayarin tuh. Ya, konselor dari mana mau bayarin gitu kan? Untuk itu Bapak, dalam situasi krisis atau bencana, bagaimana menjaga keseimbangan mental agar bisa bekerja secara optimal Bapak? Ya itu tadi, di tengah krisis apapun itu kita harus supaya bisa bekerja baik dan optimal, ya kita harus menguatkan mental tadi. Salah satunya itu kuatkan pikiran, kasih vitamin-vitamin di pikiran itu. Cara memberikan vitamin pikiran apa? Ya jangan berpikir sampah, jangan berpikir yang jelek-jelek gitu loh. Emosi juga yang dikeluarkan ya jangan emosi yang negatif, emosi positif juga. Kemudian juga bisa dari sisi religius.
bisa dengan pendekatan spiritual. Bisa berzikir kah, atau mendengarkan pengajian-pengajian dari tokoh agamanya masing-masing gitu kan, atau juga bisa ini sebenarnya hal kecil tetapi bagus nih, menikmati hobi. Mungkin seperti memancing. Memancing. Atau jogging. Ya, apa hobinya masing-masing orang kan berbeda tuh. Kalau mungkin saya memancing gitu kan, ya luangkan waktu lah untuk bisa menikmati sesuatu yang kita senangi gitu kan. Bisa menghibur hati bisa kita. Menghibur hati, minimal dia memicu emosi positif kan, emosi positif. Nah itu caranya supaya akhirnya nanti yang emosi-emosi yang negatifnya bisa tersingkirkan dulu. Kita bekerja kan bisa lebih baik lah dibanding kita bekerja dengan suasana hati yang dongkol, pikiran yang masih yang tidak ini ya, beraturan. Iya gitu. Untuk itu Bapak, kan kita sudah membahas tentang masalah kesehatan mental ini. Apa sih Pak dampak yang bisa terjadi jika masalah kesehatan mental ini tidak ditangani dengan baik dalam institusi Polri khususnya Bapak? Dampaknya yang seperti Mbak Mus baca di medsos-medsos atau di berita-berita yang sekarang ini. Ada polisi yang bunuh diri kah, itu yang ekstrimnya kan. Iya. Ada polisi yang di berita kan bisa dicek lah di berita itu. Ada polisi yang ketahuan memeras, ada polisi yang ketahuan berselingkuh gitu kan, hal-hal yang jelek kan dampaknya kalau ini tidak segera diatasi gitu kan. Memang ketika seorang polisi itu melakukan tindakan, ambil contoh bunuh diri saja ya, itu kan banyak sebab. Saya cerita pengalaman lah. Ada seorang polisi bunuh diri nih. Kemudian dilakukanlah analisis sebab kan. Ternyata ada. Dia ini karena banyak hutang gitu loh, salah satunya. Tapi saya berpikir polisi yang berhutang itu kan bukan hanya dia nih. Iya. Mungkin ribuan. Mungkin saya, mungkin Mbak Mus juga punya hutang kan? Iya, Pak. Kenapa nggak bunuh diri? Ya kan? Selain berhutang dia ini sakit katanya, ada sakit. Ada juga polisi yang untuk biaya berobat dia berhutang, tapi dia sehat-sehat saja, enjoy, maksudnya jiwanya enjoy saja gitu kan. Kenapa nggak bunuh diri? Ini kok bunuh diri? Ada lagi katanya. Selain dia punya hutang, selain dia sakit, juga dia berkonflik dengan istrinya, dengan keluarga gitu kan. Ada kok polisi yang dia karena sakit, kemudian dia berhutang untuk berobat, kemudian karena istrinya nggak tahan, akhirnya lari malah meninggalkan polisi itu kan. Iya. Tapi dia bisa bertahan hidup, artinya tidak melakukan tindakan bunuh diri tadi. Kenapa itu kan? Padahal penyebabnya sama, mungkin bahkan lebih parah, tetapi yang ini bunuh diri, yang ini tidak. Berarti apa itu penyebabnya? Berarti penerimaannya itu, cara mengatasi masalahnya yang berbeda. Yang ini dia yang nggak bunuh diri ini, dia mampu menyikapi permasalahan yang datang itu dengan bagus, dengan kondusif, dengan positif gitu kan. Sementara yang satunya tidak adaptif, menyikapi permasalahan hidupnya dengan dia mungkin pengen cepat selesai, akhirnya udahlah mati saja atau gimana. Sementara yang satunya dia hadapi itu masalah seberat apapun, dia terima, terus dia bisa bertahan, tetap melakukan hal-hal yang produktif gitu kan. Artinya ada perbedaan kekuatan mental di sini kan, kekuatan mental dalam menghadapi permasalahan. Ya, itu pentingnya kita harus menjaga kesehatan mental, pentingnya kita harus menjaga meningkatkan kekuatan mental kita gitu. Jadi ada di mental nih perbedaannya gitu. Sama-sama berhutang, sama-sama punya masalah, sama-sama sakit. Tapi satu responnya bagus, satu responnya ke arah yang negatif. Iya, karena mentalnya dalam menghadapi masalah berbeda kan. Gitu. Baik Bapak. Untuk itu Bapak, bagaimana cara psikologi ini Bapak, khususnya SDM Polda Sulteng, melakukan asesmen terhadap kesehatan mental personil secara rutin Bapak? Nah, kalau secara rutin yang sudah terprogram itu ada kita namanya e-mental kan? Iya, nah, tiap 1 semester isi e-mental tuh. Semester 1, semester 2
Ngisi nggak mental? Ayo. Ngisi Bapak. Ngisi benar. Hasilnya apa? Rendah-rendah semua Bapak. Jadi nilainya 85. Oh, bagus berarti secara mental sehat toh. Siap. Nah, cuman permasalahannya memang kan sesuatu kan ada kelemahannya kan, kelemahannya. Memang itu sifatnya kan lapor diri. Lapor diri itu ibaratnya melaporkan apa yang kita rasakan. Nah, orang itu kadang-kadang cenderung menutupi kan, menutupi apa yang kita rasakan gitu. Ya kalau itu resikonya ya kita sendiri. Kayak misalkan Mbak Mus mau ke dokter nih, dokter tanya, keluhannya apa Mbak Mus? Ada pusing-pusing nggak? Dibilang nggak, padahal pusing. Kalau pagi mules, nggak, padahal mules. Jadi akhirnya kan diagnosanya kan meleset toh, gitu. Tapi walaupun bagaimana, mental itu adalah salah satu upaya organisasi untuk yaitu mendeteksi personil Polri yang mentalnya itu loh, kesehatan mentalnya salah satunya dengan itu mendeteksinya dengan mental. Sebenarnya yang lebih bagus itu, lebih efektif itu untuk mendeteksi kesehatan mental Polri itu adalah para kasatkernya sebenarnya, karena setiap hari yang ketemu kan beliau-beliau itu kan, atau yang satu tingkat lebih di atasnya lah, atau rekan. Nah, itu saling menjaga gitu, saling memperhatikan. Mbak Mus dengan Pak Irfan misalkan. Biasanya Pak Irfan setiap hari selalu ceria, selalu nggodain Mbak Mus misalkan. Kok hari ini kok enggak gitu kan? Hari ini kok enggak gitu kan? Ada apa nih? Harus peka juga kita gitu, harus peka. Ya ditanyalah Pak Irfannya, kenapa biasanya digodain kok sekarang saya nggak digodain, apa saya kurang apa gitu kan gitu. Ini bercanda ya. Artinya hanya contoh saja. Jadi kalau sudah seperti itu kebiasaan antar personil, ya insya Allah itu yang kurang-kurang sehat mental akan cepat terdeteksi gitu loh, dibanding hanya melaporkan diri saja gitu. Jadi saling menjaga lah gitu kan. Baik Bapak, untuk e-mental tadi Bapak, apakah ada program khusus yang disiapkan selain e-mental tadi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental di kalangan anggota Polri Bapak? Ya usaha saya itu tadi, sosialisasi dengan apa? Dengan memberitahukan seperti sekarang ini kan. Ini sebenarnya salah satu juga bagian dari usaha kami untuk mensosialisasikan pentingnya menjaga kesehatan mental kita gitu. Sosialisasi, kemudian ada intervensi juga tadi. Konselor, kemudian support person tadi. Ada pendampingan juga. Nah, itu salah satu usahanya yang alhamdulillah yang saya sebutkan tadi sudah kami laksanakan di sini. Kalau masalah hasil dan dampak, saya sih berharap semoga apa yang sudah kami lakukan ini berdampak lah. Pastinya berdampak sih, nggak mungkin nggak berdampak. Tapi seberapa besar dampaknya ya saya nggak bisa keluarkan dengan ukuran gitu. Ya, saya hanya berharap insya Allah berdampak, dan saya yakin sih berdampak gitu. Baik Bapak, untuk itu Bapak, cara mengurangi stigma negatif terkait kesehatan mental di lingkungan Polri ini Bapak, terutama di Sulawesi Tengah Bapak, seperti apa? Maksudnya mungkin gini ya, bagaimana cara supaya personil ini dengan enjoy bisa datang ke konselor gitu ya, tanpa ada kekhawatiran ketika saya datang ke psikolog atau ke konselor itu, wah pasti ini bermasalah atau agak miring-miring dikit gitu kan. Ya itu salah satu saja, saya selalu dimanapun ada kesempatan saya sosialisasikan, saya kasih pemahaman, pengertian bahwa manusia itu memang tidak lepas dari masalah, dan mengakui kalau kita bermasalah itu adalah salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah. Supaya apa? Supaya ada pertolongan kan dari yang lain. Jadi nggak usah takut atau nggak usah malu kalau kita punya masalah kemudian datang ke psikolog atau datang ke konselor, karena itu bagian dari upaya untuk mencari solusi tadi. Tapi catat ya, dengan datang ke konselor itu jangan harapan kita tuh jangan mencari solusi. Itu solusi itu akan muncul dari akses dari proses konseling tadi gitu loh. Karena kalau kita harapannya
nanti kalau datang ke konselor akan selesai masalahnya, nanti yang ada kecewa, nanti nggak akan datang lagi tuh, gitu kan. Oh sama aja datang konselor juga tetap saya punya utang, gitu kan. Ya bukan itu maksudnya. Gitu. Minimal ketika kita datang ke konselor itu unek-unek kita yang ada di hati ini terkeluarkan, kan itu sampah itu kan yang membuat kita jadi jengkel, dimuntahkan semua, gitu kan. Jadi agak plong gitu kan. Kalau ada hatinya plong, pikirannya agak longgar, itu kan akan diisi oleh pikiran-pikiran yang positif. Yang positif gitu. Baik Bapak, seberapa pentingkah Pak komunikasi terbuka antara atasan dan anggota dalam mendeteksi masalah kesehatan mental itu sendiri, Bapak? Penting sekali. Komunikasi itu adalah salah satu cara untuk mendeteksi seseorang itu punya masalah atau tidak, atau mentalnya sedang sakit apa tidak. Seperti yang saya bilang tadi itu, yang contoh di awal itu, untuk tahu seorang dokter untuk tahu penyakitnya pasiennya, gitu kan, ya harus tahu dulu dong keluhannya. Tahunya keluhannya dari mana? Dari komunikasi pasien dengan dokter. Begitupun pimpinan dengan bawahan, gitu kan. Untuk bisa mendeteksi ada permasalahan mental di bawahannya, ya harus dengan komunikasi terbuka. Pimpinan ya sekali-kali, ya kalau bisa setiap hari gitu, berkomunikasi dengan bawahannya. Ya kalau yang misalkan bawahannya sedikit ya, kalau yang model kayak pimpinan yang udah tinggi Kapolda kan nggak mungkin sampai ke bawah-bawah gitu kan, yang mungkin hanya sampel-sampel saja. Tetapi kalau yang saya maksud adalah pimpinan level terdekat dengan kita ini, kayak misalkan Bamus, berarti apakah Subagnya ya? Kasubit, ya kan? Kasubit kan di bawahnya kan ada berapa orang tuh? Ada 10. 7 kan nggak terlalu banyak gitu kan, bisa untuk melakukan komunikasi ke 7 orang itu setiap hari kan bukan hal yang sulit menurut saya, bukan hal yang mustahil, pasti bisa gitu kan. Ya harus terbuka lah. Nggak usah yang muluk-muluk, komunikasinya hal-hal yang keseharian saja. Ketemu sudah sarapan apa belum gitu kan, bagaimana anak di rumah gitu kan, hal-hal yang setiap hari saja itu akan memicu keterbukaan kan. Anak buah juga, staf juga akhirnya ketika pimpinannya seperti itu kan, dia akan lebih berani untuk mengungkapkan permasalahannya kan. Coba bayangkan kalau pimpinannya diem aja, datang terus duduk terus diem, ya kita mau ngomong juga takut kan, maksudnya apa nggak sudah takut gitu. duluan. Udah takut duluan gitu. Atau sebaliknya nih, pimpinan sudah ramah nih, Bamus diem aja, atau diem aja nggak pernah ngomong, ya pimpinan juga ya tuh bingung juga kan. Jadi memang keterbukaan antara pimpinan dan bawah ini sangat penting gitu. Baik Bapak, seperti yang kita ketahui Pak, tiap tahunnya itu Polri akan membuka penerimaan. Apakah dalam waktu dekat ini ada penerimaan Polri, dan apakah ada trik gitu untuk bisa maksudnya kita dapat lulus untuk tes psikologi? Kan dalam penerimaan itu pasti ada tes-tesnya kan? Ya. Baik, mungkin untuk prosesnya, alurnya tentang rekrutmen mungkin pihak Dalpes lah yang lebih tepat untuk mensosialisasikan ya. Kalau saya kan hanya satu bagian dari proses rekrutmen tadi, tes psikologinya saja. Nah kalau ditanya bagaimana triknya, sebelum saya menjawab itu, saya sosialisasikan dulu bahwa tes psikologi itu tidak sama dengan tes akademik, gitu loh. Kalau tes akademik itu kan dia mengukur hasil belajar. Jadi orangnya itu belajar dulu, baru setelah belajar dites nih hasil belajarnya bagus apa enggak. Jadi orang itu harus tahu dulu baru dites hasil belajar. Kalau psikologi itu mengukur potensi yang ada di orang-orangnya gitu loh. Jadi sebenarnya tanpa harus belajar pun sebenarnya ya pasti bisa mengerjakan semua gitu loh. Nah, dalam tes psikologi kan ada 3 tuh, yang ukur kecerdasan, kepribadian, sama satu laginya sikap kerja. Ini mengukur potensi semua, potensi kecerdasan, potensi kepribadiannya, dan sama potensi sikap kerjanya. Nah, dalam kecerdasan ini yang diukur nih potensinya nih, kayak misalkan logikanya, verbalnya,
abstraknya gitu kan, yang diukur itu. Nah, diwakili oleh beberapa soal-soal. Jadi soal-soal psikologi itu soal-soal kecerdasan ya katanya. Semua orang tuh pasti bisa jawab itu. Karena kan yang disajikan kan kayak misalkan tambah-tambahan, kurang-kurangan, kalaupun gambar juga gambar yang semua orang bisa kenal kan. Nah, cuman logikanya saja kita ini gambar ini diapain hal ini. Artinya semuanya pasti bisa jawab tuh sebenarnya kalau untuk tes psikologi. Nah, yang kedua kepribadian itu mengukur potensi kepribadian kita. Yang diukur apanya? Ya pribadi-pribadi yang cocok menjadi seorang polisi. Tugas pokok polisi kan ada 3 itu kan. Salah satunya kan Lin Yam Yon kan, pelindung klien. Jadi pribadi seperti apa yang bisa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Tentunya pribadi yang punya jiwa sosial yang tinggi gitu kan, pribadi yang berani karena harus penegakan hukum kan, yang percaya diri. Nah, potensi-potensi itu yang dilihat dari tes-tes psikologi itu. Sama satu laginya sikap kerja, yang dilihat apa? Kecepatan dia bekerja, ketelitian dia bekerja, sama kestabilan dia bekerja. Nah, ini diukur oleh tes-tes yang ada di psikologi itu. Terus bagaimana trik-triknya? Tanya kan trik-triknya ya. Iya. Trik-triknya ketika melakukan tes itu, ketika akan menghadapi tes, ini salah satu trik yang sering saya sampaikan gitu kan. Tingkatkan kepercayaan diri. Seperti saya bilang tadi bahwa tes psikologi itu bukan tes akademik. Jadi tidak harus belajar sebenarnya, karena semuanya ada di diri kita. Kita tinggal menguapkan aja di situ kan. Ya sebelum tes ya jangan begadang, akhirnya pas tes ngantuk gitu. Hilangkan bukan dihilangkan sih, kendalikan ketakutan. Oh nanti saya nggak bisa beneran itu. Tingkatkan aja percaya dirinya. Baik, seperti Bapak. itu. Tentunya juga bisa konsultasi ke ahli-ahli psikologi lah gitu kan. Bisa juga seperti itu Pak Mohon. Baik Bapak. Baik Bapak, sebelum mengakhiri podcast kita di pagi hari ini, mungkin apa pesan Bapak bagi personil Polri khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah ini, dan juga ke masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan mental serta bagaimana mereka bisa mencari bantuan jika dibutuhkan. Baik, untuk seluruh personil Polri khususnya di Polda Sulawesi Tengah, saya berpesan lah bahwa kesehatan mental itu sudah saatnya harus diperhatikan. Minimal punya porsi yang sama dengan ketika kita memperhatikan kesehatan fisik lah, minimal sama. Kalau bisa yang lebih diprioritaskan lah perhatian kita terhadap mental kita. Karena gini kan, banyak orang yang secara fisik sehat gitu kan, tapi mentalnya sakit gitu kan. Ya nggak usah saya sebut contoh lah gitu, takutnya nanti mengarah kemana-mana. Tapi ada seperti itu kan. Tapi ada orang yang secara fisik itu sakit dia. Kayak misalkan dia mungkin sakit gula, atau mungkin juga sakit kanker gitu kan, atau mungkin juga kakinya buntung atau tangan buntung. Tapi kalau mentalnya kuat, sehat, dia produktif loh. Dia ada orang yang nggak punya tangan tapi dia bisa membuat apa kan, membuat sesuatu. Ada orang yang sakit kanker, justru ketika dia sakit kanker dia bisa menjadi motivator terhadap sesama orang yang sakit kanker. Artinya ketika jiwanya sehat, walaupun dia raganya sakit, dia masih bisa produktif dan bermanfaat dengan orang lain. Jadi pesannya bahwa tingkatkan lagi perhatian kita terhadap kesehatan mental kita. Caranya dengan saling menjaga tadi, tingkatkan rasa kepedulian terhadap rekan kita, rekan sesama kita aja yang di sesama Rekan kerja. Nah, rekan kerja gitu. Nggak usah terlalu jauh sampai ke polsek-polsek atau mana. Sesama rekan kerja aja kita tingkatkan kepedulian. Observasi kita ditingkatkan. Seperti saya bilang tadi, setiap hari kalau dia biasanya ceria kok hari ini nggak murung, nah itu berarti ada sesuatu. Setiap hari dia rajin masuk kantor, apel tepat waktu, tiba-tiba hari ini kok dia nggak masuk kantor. Pedulilah, ditanyalah atau gimana. Gitu. Kemudian cara menjaganya itu salah satunya dengan itu. Yang kedua, manfaatkan itu fasilitas konseling.
kita sudah punya bak psikologi. Di dalamnya ada konselor. Ya jangan biarkan konselor itu nganggur. Baik. Ya manfaatkan supaya dia kerja gitu kan. Baik. Gitu. Ya itu mungkin salah satu saran lah pesan ke rekan-rekan personil Polda Sulteng. Baik, terima kasih Bapak. Baik Sobat Humas, setelah kita mendengarkan penjelasan dari narasumber kita hari ini, bahwa kesehatan mental ini sangatlah penting, dan marilah kita peduli kepada kesehatan mental orang-orang di sekitar kita, terutama dalam lingkungan keluarga dan juga bermasyarakat. Terima kasih Bapak PS Kabak Psikologi Biro SDM Polda Sulawesi Tengah, Kompol Ahmad Kunaifi Muarif MPC, telah hadir di podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah dan sudah memberikan banyak pengetahuan kepada Sobat Humas tentang kesehatan mental. Demikian Sobat Humas, podcast kita bersama PS Kabak Psikologi Biro SDM Polda Sulawesi Tengah, Kompol Ahmad Kunaifi Muarif MPC. Saya Bribka Musdalifah bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa like dan subscribe podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam presisi. Salam presisi.